sini saya akan menjelaskan program Python yang menggunakan struktur data linked list untuk menyimpan data mahasiswa. Namun program ini adalah linked list SARA dan fungsinya adalah untuk menambah, mencari, menghapus, dan menampilkan data mahasiswa. Di sini saya membuat kelas node SARA digunakan untuk membuat simpul atau node dalam linked list. Setiap node menyimpan data NPM, nama, IPK, dan petunjuk ke node berikutnya, yaitu next. Lalu, kelas ini digunakan untuk menyimpan data mengelola seluruh data dalam linked list. Awalnya, hid bernilai none, artinya list masih kosong. Lalu, ada dep tambah awal SARA. Fungsi ini menambahkan data baru di awal list. Node baru langsung menunjuk ke hid, lalu hid diganti dengan node baru. Lalu ada dep tambah akhir SARA. Kalau mau nambah di akhir, kita cari dulu node terakhir, lalu sambungkan node barunya di situ. Lalu ada dep hapus SARA. Fungsi ini mencari node berdasarkan NPM. Kalau ketemu, node akan dilepas dari rantai linked list. Lalu ada dep cari SARA. Fungsi ini mencetak data mahasiswa berdasarkan NPM. Kalau tidak ketemu, tampilkan pesan tidak ditemukan. Lalu ada dep tampil SARA. Fungsi ini mencetak semua data mahasiswa dalam linked list dari awal sampai akhir. Lalu ada data mahasiswa linked list SARA. Kita buat objek dari linked list. Lalu di sini saya menambahkan tiga data mahasiswa. Yang pertama SARA di awal, Dina di akhir, lalu Rina di awal. Lalu saya akan menampilkan semua data mahasiswa dalam list saat ini. Lalu pengguna diminta memasukkan NPM untuk dicari, lalu hasilnya ditampilkan. Terus data berdasarkan NPM akan dihapus dari linked list. Di sini juga saya menampilkan data terakhir setelah ada penghapusan. Kita langsung eksekusi. Setelah dieksekusi, karena data yang ditampilkan itu otomatis, maka akan langsung dimunculkan, yaitu data Rina berhasil ditambahkan di awal, data Dina berhasil ditambahkan di akhir, lalu data SARA berhasil ditambahkan di awal. Lalu di sini juga ada data mahasiswa dalam linked list, yaitu terdiri dari NPM, nama, dan IPK. Lalu kita disuruh untuk memasukkan NPM yang ingin dicari. Misal kita ingin mencari NPM Dina. Kita masukkan saja NPM-nya 2190021. Itu yang SARA ya, kita cari. Muncullah di sini data SARA. Data ditemukan 2190001 SARA dengan IPK 3,9. Lalu kita disuruh untuk menghapus NPM. Kita coba hapus Dina ya. Kita masukkan saja NPM Dina 2190002. Nah, di sini ada tulisan data dengan NPM 2190002 berhasil dihapus. Lalu data yang ada di linked list yaitu ada dua, yaitu SARA dan Dina, karena Dina sudah dihapus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program Python, yaitu untuk melakukan pencarian data menggunakan algoritma binary search. Program ini saya beri nama binary search SARA. Pertama, kita membuat fungsi dengan nama binary search SARA yang menerima dua parameter, yaitu R untuk list data dan target untuk angka yang ingin dicari. Di sini ada kiri sama dengan 0, kanan sama dengan len R-1. Kita buat dua indeks, kiri dimulai dari 0 dan kanan dari indeks terakhir pada array. Lalu di sini ada while kiri lebih kecil sama dengan kanan. Selama nilai kiri masih lebih kecil atau sama dengan kanan, pencarian akan terus dilakukan. Lalu ada tengah sama dengan kiri tambah kanan bagi 2. Kita hitung indeks tengah dari array.
Lalu ada if r tengah sama dengan target, return tengah. Kalau nilai tengah sama dengan targetnya ingin dicari, kita langsung kembalikan indeks tengah itu. Lalu ada elif r tengah lebih kecil dari target, kiri sama dengan tengah tambah 1. Kalau nilai tengah lebih kecil dari target, artinya data berada di sebelah kanan, maka kita geser indeks di kiri ke kanan. Lalu ada else kanan sama dengan tengah min 1. Kalau nilai tengah lebih besar dari target, berarti data berada di kiri. Jadi kita geser kanan ke kiri. Return min 1, kalau kita ketemu tidak ketemu sama sekali, maka kita kembalikan min 1. Lalu di sini ada print program binary secara, judul program ditampilkan di layar. Lalu ada data input masukkan elemen array, pengguna diminta untuk memasukkan data array. Lalu ada data array, list map, int, data input split, data array, sort, data diubah ke dalam bentuk list integer, lalu diurutkan menggunakan sort agar bisa dicari dengan binary search. Lalu ada print array setelah diurutkan data array. Layar menampilkan array yang sudah diurutkan. Lalu ada target, int input masukkan angka yang ingin dicari. Pengguna memasukkan angka target yang ingin dicari. Lalu ada hasil binary secara data array target. Program memanggil fungsi binary secara untuk mencari posisi angka tersebut. Lalu ada if hasil tanda seru sama dengan min 1, print f angka target ditemukan pada indeks hasil. Else print f angka target tidak ditemukan dalam array. Kalau ditemukan hasilnya misalnya angka 12 ditemukan pada indeks 2. Lalu langsung kita eksekusi. Di sini ada tampilan program binary secara, masukkan elemen array. Misalnya kita memasukkan array 10, 5, 3, 7. Lalu di sini ada tampilan array setelah diurutkan, yaitu 3, 5, 7, 10. Di sini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita disuruh untuk memasukkan angka yang ingin dicari. Misal kita ingin mencari angka 7. Nanti di sini akan muncul huruf atau bacaan, yaitu angka 7 ditemukan pada indeks kedua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program sederhana yang dibuat dengan Python, yaitu program selection sort untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama di sini saya membuat fungsi def selection sort secara. Fungsi ini dibuat untuk mengurutkan data yang kita masukkan dengan menggunakan parameternya adalah r, yaitu list berisi data angka. Selanjutnya n sama dengan len r, kita simpan panjang dari list ke dalam variabel n supaya tidak menghitung berulang-ulang. For i in rank n, kita mulai perulangan dari indeks 0 sampai akhir list. Di setiap putaran kita akan mencari nilai terkecil dari sisa data yang belum terurut. Selanjutnya indeks min i, asumsikan nilai terkecil adalah data di indeks ke i. For j in rank i tambah 1n, itu untuk kita cari nilai yang lebih kecil lagi di sisa data, dimulai dari indeks 1, indeks i tambah 1 sampai akhir. Lalu if rj lebih kecil daripada r indeks min, kalau kita menemukan nilai yang lebih kecil dari sebelumnya, kita simpan indeksnya. Selanjutnya ri or indeks min, r indeks min ri, itu untuk kalau sudah ketemu yang terkecil, kita tukar posisinya dengan elemen indeks ke i. Ini adalah proses utama dari selection sort. Lalu saya di sini membuat print program selection sort secara. Program ini akan mencetak judul program selection sort secara sebagai pembuka. Lalu ada data input sama dengan input masukkan data. Layar akan meminta pengguna memasukkan data. Lalu data list map in data input split. Data yang dimasukkan berupa string akan diubah menjadi list integer. Lalu print data sebelum diurutkan data. Layar akan menampilkan data sebelum dilakukan pengurutan. Lalu data sebelum diurutkan
Selection sort Sara data, pemanggilan fungsi untuk mengurutkan data. Lalu ada print data setelah diurutkan. Terakhir, layar akan menampilkan hasil data setelah diurutkan. Selanjutnya kita langsung eksekusi saja, kita klik run. Lalu di sini ada tampilan atau perintah untuk memasukkan data. Kita coba memasukkan data. Kita coba dengan angka 1, masukkan angka 1, 56, 12, 4, lalu kita terakhir masukkan angka 7. Di sini ada tampilan data sebelum dan setelah diurutkan. Di sini ada perbedaan ya. Yang sebelum mah belum terurut, yang sesudah mah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar.